Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaisar Oktavianto, NIM 130 2021 0072. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 pengujian perangkat lunak. Baik, studi kasusnya itu nomor 1, buatlah pengukuran dengan metode direct dan indirect. Nomor 2, tentukan kualitas perangkat lunak berdasarkan kontrol, jaminan, dan biaya kualitas. Baik, studi kasus saya itu penentuan penjadwalan lapangan berbasis web. Metode directnya, metode direct merujuk pada interaksi langsung antara pengguna atau member, operator, atau admin dengan sistem untuk menyelesaikan proses tertentu. Contohnya, pengguna langsung melakukan login, memilih lapangan, mengisi data pemesanan, dan mengunggah bukti pembayaran secara real time melalui antarmuka web. Sedangkan metode indirect lebih mengarah pada interaksi tidak langsung yang terjadi di dalam sistem atau antar pengguna melalui perantara sistem. Contohnya, ketika member mengunggah bukti pembayaran, sistem secara otomatis menyimpan data tersebut ke dalam database yang kemudian diverifikasi oleh admin pada waktu berbeda. Yaitu selanjutnya, CRUD function point adalah metode pengukuran yang digunakan untuk memperkirakan ukuran atau kompleksitas perangkat lunak pada tahap awal pengembangan. CFP merupakan versi yang disederhanakan dari metode function point analysis atau FPA yang bertujuan untuk memberikan estimasi cepat mengenai ukuran fungsional atau sistem berdasarkan kebutuhan fungsional yang diketahui. CFP biasanya mempertimbangkan komponen utama berikut, di antara lain external input atau EI, yaitu data yang dimasukkan ke dalam sistem; external output atau EO, data yang dihasilkan atau keluar dari sistem; external inquiries atau EQ, permintaan data atau query yang dilakukan sistem; internal logical files, yaitu file yang dikelola oleh sistem; external interface files, file data yang digunakan oleh sistem tetapi dikelola di luar sistem. Baik, tabel pedoman CFP yaitu komponen fungsionalnya itu external input, jumlah komponen n, bobot kompleksitas 3, total CFP-nya n dikali 3. Selanjutnya, external output, jumlah komponennya n, bobot kompleksitasnya 4, total CFP-nya n kali 4. External queries n, jumlah komponennya n, bobot kompleksitasnya 3, total CFP-nya n dikali 3. Baik, bisa lihat di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan relative complexity adjustment factor. Sistem penyewaan lapangan futsal berbasis web dalam estimasi kompleksitas relative complexity adjustment factor dapat mencakup faktor-faktor seperti kompleksitas antarmuka pengguna, yaitu seperti dashboard, member, operator, dan admin yang dirancang dengan beberapa fitur, misalnya login, pemesanan, dan konfirmasi pembayaran. Poin keduanya, kompleksitas proses bisnis, yaitu implementasi algoritma first come first server sebagai metode antrian yang mungkin memiliki tingkat kesulitan relatif rendah dalam implementasi namun tetap memerlukan perancangan logika yang terstruktur. Yang ketiga, kompleksitas database, pengelolaan data seperti jadwal lapangan, transaksi pembayaran, dan riwayat pemesanan yang memerlukan struktur database efisien berbasis MySQL. Kedua, di sini saya akan membacakan tabel pedoman RCAF. Faktor kompleksitas yaitu kompleksitas fungsional. Deskripsi banyak fungsi sistem yang harus diimplementasikan, misalnya pemesanan, pembayaran, dan sebagainya. Bobot nilai 2. Penjelasan skor 1 sama dengan sangat sederhana, 5 sangat kompleks. Kompleksitas antarmuka pengguna atau UI UX. Deskripsi kesulitan dalam merancang antarmuka yang user friendly untuk berbagai peran seperti admin dan operator. Ketiga, integrasi sistem. Deskripsinya adanya kebutuhan untuk menghubungkan dengan sistem eksternal, misalnya gateway pembayaran.
Keempat, kompleksitas basis data, tingkat struktur dan pengelolaan data yang digunakan dalam sistem. Keamanan sistem, tingkat kebutuhan keamanan untuk data pengguna dan transaksi. Penjelasan 1 sama dengan rendah, 5 sama dengan tinggi. Pemeliharaan dan skalabilitas, kemudahan dalam memelihara atau meningkatkan sistem di masa depan. Pengujian dan validasi, deskripsinya kompleksitas proses pengujian dan validasi sistem. Bisa dilihat di sini pada PPT. Selanjutnya function point. Function point atau UFP adalah metode untuk mengukur ukuran fungsionalitas perangkat lunak berdasarkan elemen fungsional yang diminta pengguna. Contoh kasus berikut adalah perkiraan jumlah elemen fungsional. External input 5. Di antara lain login, pendaftaran, pemesanan, konfirmasi pembayaran, upload bukti pembayaran. Kompleksitasnya sedang. Total 5 kali 4 sama dengan 20. External output 3, yaitu invoice, laporan pemesanan, jadwal lapangan. Kompleksitasnya rendah. External inquiries atau EQ 2, yaitu ada 2, yaitu pencarian lapangan tersedia dan jenis lapangan. Kompleksitasnya rendah. Internal logical files yaitu 4, data member, di antara lain ada data member, jadwal lapangan, transaksi, dan data operator. Kompleksitasnya sedang. Dan yang terakhir external interface files ada 1, yaitu integrasi gateway pembayaran. Kompleksitasnya tinggi. Baik, di sini ada bisa dilihat UFP-nya. Jika value adjustment factor diasumsikan 1,2 dari evaluasi faktor kompleksitas, maka AFP sama dengan UFP kali FAF sama dengan 88 kali 1,2, hasilnya 105,6. Baik, saya masuk ke kualitas perangkat lunak. Dari sisi kualitas, sistem ini diuji menggunakan metode black box testing dengan serangkaian skenario untuk memastikan semua fungsi seperti login, pemesanan, dan pembayaran berjalan sesuai spesifikasi. Penggunaan model pengembangan waterfall memberikan struktur terorganisir, memungkinkan kontrol yang baik di setiap tahapan, mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Dari sisi jaminan kualitas, penerapan sistem berbasis web menggantikan proses manual yang rawan kehilangan data sehingga menjamin keakuratan dan keamanan informasi. Adanya fitur seperti konfirmasi pembayaran oleh admin dan desain antarmuka yang sederhana mempermudah pengguna serta meningkatkan pengalaman mereka. Dan yang terakhir terkait biaya kualitas, sistem ini dirancang untuk meminimalkan biaya kegagalan melalui pencegahan dan pengujian yang baik. Biaya pencegahan diinvestasikan pada pengguna teknologi berbasis web dan basis data MySQL yang membantu mengurangi risiko kesalahan sejak awal pengembangan. Pengujian dengan metode black box testing membutuhkan sumber daya tetapi efektif untuk mendeteksi potensi masalah sebelum aplikasi digunakan. Baik, sekian penjelasan tugas 1 terkait mata kuliah pengujian perangkat lunak. Bila ada kurangnya dan ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.